Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat-sangat penting, yaitu topik mindset. Khususnya adalah bagaimana cara menjauhi yang namanya mindset pecundang. Di video kali ini saya akan membagi 5 tahap. Yang pertama yaitu apa itu mindset pecundang. Yang nomor 2 itu adalah tanda-tanda kalian punya mindset pecundang. Yang nomor 3 adalah dampak negatif mindset pecundang. Nomor 4 adalah cara untuk menjauhi yang namanya mindset pecundang. Yang kelima adalah kesimpulan. Oke, step pertama yaitu apa itu mindset pecundang. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu mindset pecundang. Mindset pecundang adalah mental yang cenderung negatif dan merendahkan diri sendiri. Dengan hal ini, itu bisa menghambat kemajuan seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Atau secara garis besar, itu menghambat kesuksesan seseorang. Karena apa? Karena mereka ketika ingin melakukan sesuatu, mereka terus-terusan takut untuk mencoba, takut untuk gagal, takut untuk mengambil resiko. Dan ini cenderung bisa menghambat kemajuan hidup mereka itu menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena mereka takut untuk menemukan masalah tersebut dan memecahkan masalah tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang ingin membangun sebuah bisnis, tapi di lain sisi mereka memiliki namanya mindset pecundang. Mereka takut gagal, mereka takut mengambil resiko, mereka takut dihina, mereka takut inilah, mereka takut itulah, sehingga mereka nggak ada kemajuan sama sekali. Mereka nggak ada yang namanya kemajuan karena mereka terus mencari alasan karena mereka mempunyai mindset pecundang dan mereka nggak akan memiliki hidup yang lebih maju lagi. Step nomor 2 yaitu tanda-tanda kalian memiliki mindset pecundang. Ketika seseorang tersebut dihadapkan dengan suatu tantangan atau masalah, mereka cenderung mundur. Karena mereka takut untuk memecahkan masalah tersebut. Karena apa? Karena mereka itu memiliki yang namanya mindset pecundang tadi. Yang paling kelihatan bahwa seseorang tersebut itu memiliki mental atau mindset pecundang adalah mereka selalu ingin nyaman setiap hari, tapi mereka ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Padahal kalau kita pikir bahwasanya tidak ada yang namanya kemajuan dalam hidup ini tanpa kita melewati suatu rintangan, tanpa kita menemukan masalah tersebut dan kita memecahkan masalah tersebut. Saya pernah membaca buku yang menuliskan bahwasanya masalah terbesar dalam hidup kita adalah kita hanya ngomong setiap hari, berkata mimpi saya seperti ini, tapi apa? Kebanyakan orang itu nggak pernah action. Karena apa? Mereka takut untuk yang namanya penderitaan karena mereka masih menyimpan yaitu mindset pecundang tadi. Mereka akhirnya apa? Nggak bisa memiliki hidup yang lebih maju lagi. Saya pernah membaca buku dan saya menemukan kata-kata cuitan di dalam buku tersebut, dan saya nggak tahu siapa yang membuat kata-kata tersebut, dan saya menemukan yang berjudul seperti kalian atau kamu itu tidak bisa menginspirasi banyak orang, merubah hidup seseorang tanpa melewati yang namanya penderitaan, tanpa melewati kalian dihina, diremehkan, direndahkan. Dan kata-kata tersebutlah yang terus memotivasi saya untuk terus maju, terus berkembang, terus membuat hal-hal yang membuat dampak positif bagi orang lain. Kalian harus bisa mengoreksi diri kalian sendiri. Apakah kalian takut untuk menggapai masalah tersebut atau tantangan tersebut, atau kalian masuk ke tantangan tersebut dan memecahkan masalah tersebut walaupun di dalam diri kalian ada rasa gak enakan. Step nomor 3 adalah dampak negatif Anda memiliki yang namanya mindset pecundang. Untuk kali ini saya akan katakan pada kalian sesuai dari apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, dan sesuai dari pengalaman saya ketika saya mempunyai mindset pecundang tersebut. Oke, tadi dampak negatif ini adalah kalian akan bisa menghambat kemajuan dalam hidup Anda. Kalian akan menghambat
kualitas hidup Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Jika kalian mempunyai mindset pecundang tersebut, Anda akan cenderung menurunkan kualitas hidup Anda itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Karena kalian tidak terlatih, ya, mindset Anda tidak terlatih untuk melakukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang membuat diri kalian itu gak enakan. Sehingga apa? Anda memiliki mindset yang pecundang tadi. Dengan dampak negatif ini, Anda mengetahui dampak negatif, Anda cenderung akan menghindari yang namanya mindset ini. Kita bisa lihat, ya, orang yang memiliki mindset pecundang, mereka akan cenderung setiap hari mereka akan mengeluh, setiap hari mereka akan terus menyalahkan orang lain, mereka akan terus menyalahkan bahwasanya hidup ini tidak adil, hidup ini tidak memberikan hal-hal yang baik untuk mereka, karena mereka nggak bisa menghilangkan mindset pecundang tersebut. Mereka setiap hari hanya mau, mereka setiap hari merasa nggak enakan, mereka setiap hari takut mengambil resiko, takut untuk gagal, sehingga apa? Mereka nggak ada kemajuan setiap hari, dan hidup mereka hanya berjalan di satu titik itu aja, yaitu titik dimana mereka terus merasakan nyaman setiap hari, yang dimana hal itu tidak bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Oke, yang keempat ini saya akan memberikan 5 tips cara untuk menjauhi yang namanya mindset pecundang. Yang pertama adalah Anda harus bisa menyadari pola pikir kalian. Yang kedua, kalian harus bisa mengubah pola pikir kalian. Yang ketiga adalah kalian harus tetap bertindak. Keempat, kalian harus bersyukur. Dan kelima, kalian harus mendorong diri kalian untuk nggak melakukan hal nyaman setiap hari. Yang pertama adalah sadari pola pikir kalian. Ketika kalian melakukan suatu hal, kalian harus menyadari ketika Anda mendapatkan suatu masalah, ketika Anda mendapatkan suatu tantangan, Anda harus bisa menganalisa pikiran kalian. Apakah kalian memiliki mindset pecundang atau kalian tidak memiliki mindset pecundang. Dan hal tersebut itu kelihatan ketika kalian melakukan suatu tantangan, tapi kalian tetap masuk ke tantangan tersebut walaupun hasilnya apapun. Itulah bahwasanya kalian tidak memiliki mindset pecundang. Tapi kalau kalian memiliki mindset pecundang, kalian akan takut untuk mengambil masalah tersebut. Dan kalian harus menyadari ketika kalian melakukan suatu hal tapi kalian takut untuk melakukannya, Anda harus bisa menyadari bahwa hal itu bisa menghambat hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah ubah cara berpikir kalian. Anda harus bisa mengubah cara pola pikir kalian ketika kalian ingin memiliki hidup yang lebih maju lagi. Ketika kalian ingin melakukan suatu hal yang sebenarnya itu membuat diri kalian gak enakan, ubah pola pikir kalian bahwasanya hal tersebut itu membuat hidup kalian itu lebih maju lagi. Yang ketiga ini adalah tetaplah bertindak. Anda lihat misalnya orang-orang di luar sana yang memiliki hidup yang mewah, memiliki hidup yang lebih maju, karena apa? Mereka terus tetap bertindak, mereka terus maju. Mereka nggak peduli penderitaan apa yang mereka lalui, pengorbanan apa yang mereka lalui. Karena apa? Mereka menghilangkan mindset pecundang mereka. Akhirnya apa? Mereka memiliki hidup yang mereka inginkan, dan gak banyak orang itu bisa memiliki hidup seperti itu. Karena kebanyakan orang itu memiliki mindset pecundang. Dan terutama saya, itu merubah hidup saya. Yang awalnya itu memiliki mindset pecundang, dan saya merubahnya. Dan saya kali ini itu merubah untuk menghilangkan hal tersebut. Dan hal tersebut itu saya terapkan pada diri saya. Bahwasanya dulu itu saya memiliki yang namanya mindset pecundang, tapi kali ini saya menghancurkan mindset pecundang tersebut. Dan hidup saya itu berubah sekitar 80%. Saya merasa hidup saya lebih maju lagi, saya lebih produktif, saya lebih fokus, saya lebih disiplin, dan nggak seperti saya yang dulu saya nggak ada kemajuan sedikit apapun. Walaupun ini kesuksesannya itu kecil, tapi menurut saya ini bisa berdampak untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Jadi nomor 4 itu adalah bersyukur.
Dengan kita bersyukur, kita akan terus mengingat kepada Tuhan bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini itu akan terus didampingi sama yang namanya Tuhan. Ketika kalian ingin memecahkan masalah, kalian harus berdoa. Itulah yang harus kalian lakukan. Tetaplah bersyukur untuk menjalani suatu hal. Bukan berarti Anda harus bersyukur, wah saya bersyukur saya hidup di kolong jembatan. Enggak. Bahwasanya Tuhan itu untuk menyuruh kita bersyukur, bukan berarti kalian harus bersyukur pasrah diri. No. Bersyukur berarti kalian itu harus merubah hidup kalian itu menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Karena apa gunanya bersyukur? Bersyukur itu membuat orang itu untuk bisa menghindari yang namanya ketamakan atau megah-megahan. Oke, jadi untuk bisa kita menjauhi yang namanya mindset pecundang, itu kita harus bersyukur. Bersyukur bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini itu yang akan memiliki dampak hal yang positif untuk beberapa tahun ke depan. Oke, step kelima, cara untuk menjauhkan diri yang namanya mindset pecundang ini adalah kalian harus bisa mendorong diri kalian untuk keluar dari yang namanya zona nyaman. Kalau kalian tahu bahwasanya orang yang setiap hari di zona nyaman itu nggak akan bisa memiliki hidup yang lebih maju lagi. Saya pernah mendengar suatu podcast dan di mana mereka adalah suatu orang yang sangat sukses atau miliarder. Saya lupa karena saya lihatnya tuh karena saya mendengarnya itu sudah lama banget, dan mereka berkata bahwasanya menjadi terbuka pada hal-hal yang membuat Anda itu tidak nyaman secara paradoks itu membuat seseorang tersebut itu lebih percaya diri dan lebih berkarisma daripada orang lain. Ketika kalian ingin menjadi manusia 1%, kalian harus bisa melakukan apa yang 99% orang tidak lakuin. Itu yang salah. Jadi 5 step itulah cara untuk kalian keluar atau cara untuk membebaskan diri yang namanya mindset pecundang. Jadi untuk kesimpulan yang kali ini adalah jika kalian ingin memiliki hidup yang lebih maju lagi dan hidup yang lebih berkembang lagi, kalian harus bisa menjauhi yang namanya mindset pecundang ini. Karena dengan kalian memiliki mindset pecundang ini, kalian gak akan bisa memiliki hidup yang lebih maju lagi. Jadi di sini saya akan memberikan suatu kata-kata pada kalian bahwasanya jika kalian menemukan suatu masalah, kalian harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dan memiliki kebahagiaan. Karena tidak ada yang namanya kebahagiaan tanpa kalian memecahkan masalah tersebut. Intinya adalah kalian harus memecahkan masalah tersebut. Apapun itu, Anda harus bisa memecahkan masalah tersebut. Anda harus bisa melawan metrik-metrik tersebut dan kalian bisa meraih kesuksesan hidup. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian menikmati video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.